Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswaku sekalian? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga kita menjadi umat yang selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir ya, atau iman kepada hari kiamat. Sekarang kita akan membahas tentang tanda-tandanya. Nah, apa saja tanda-tanda hari kiamat itu dan apakah sudah terjadi atau sedang terjadi? Baik, tanda-tanda hari kiamat itu terbagi dua ya, ada ya tanda sugro dan ada tanda kubro. Tanda kecil dan tanda besar. Tanda yang pertama ini diangkatnya ilmu. Penjelasan hadis terkait diangkatnya ilmu adalah dari periwayatnya Bukhari dan Muslim. Salah satu cirinya adalah banyak orang yang berilmu wafat. Ilmu merupakan bekal kita untuk hidup di dunia. Tanpa ilmu kita akan merasa tersesat dan berada di dalam kebodohan. Tetapi ilmu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang mencari ilmu, belum tentu semua ilmu dia berikan kepada murid-muridnya. Nah, semakin terus-menerus kepada kita, generasi kita, maka ilmu itu akan semakin hilang ya. Maka dari itu, salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Nah, semangat apa yang harus kita jaga? Optimisme apa yang harus kita tumbuhkan? Dengan tanda-tanda seperti ini, yakni kita harus bersemangat mencari ilmu. Karena kewajiban kita hidup di dunia adalah mencari ilmu. Pintarnya tidak wajib, tetapi kewajibannya adalah mencarinya. Sudah mencari, tentu saja tidak boleh disimpan baik-baik. Harus diamalkan agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tanda sugro yang kedua adalah banyak bermunculan tukang dusta. Nah, tukang dusta di sini kita lihat banyaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ya. Padahal sudah jelas nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah wafat Nabi Muhammad SAW, banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi akhir. Nah, ini merupakan salah satu tanda dekatnya dengan hari akhir. Nah, ini seperti yang dijelaskan dalam hadis terkait kemunculan tukang dusta adalah sebagai berikut. Akan ada pada akhir zaman nanti para pendusta yang akan datang membawa berita-berita yang belum pernah kalian dengar, baik pada kalian sendiri atau orang sebelum kalian. Aku peringatkan kepada kalian tentang mereka ini, jangan sampai mereka membuat kalian tersesat dan jangan pula termakan oleh fitnahnya. Nah, jadi selain harus dibekali dengan ilmu, kita juga harus bisa membentengi diri dari fitnah-fitnah yang bermunculan. Semangat apa yang harus kita bangun dari tanda-tanda seperti ini? Yaitu kita harus bisa menghindari sifat dusta ya. Karena dengan kita menghindari sifat dusta, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena Allah dan Rasul sangat mencintai orang-orang yang jujur. Yang selanjutnya perasaan enak dan tenang. Kalau sudah jujur, kita tidak memiliki beban apapun dalam pikiran maupun perasaan, maka kita merasa tenang dan enak. Dan selanjutnya mendapat kemudahan dalam hidupnya. Yang selanjutnya menimbulkan sikap positif karena sudah terbiasa
berbuat jujur, maka aura yang ditemukan adalah aura positif. Baik, tanda selanjutnya yakni waktu berjalan begitu cepat. Penjelasan tentang waktu ini ada dalam sebuah hadis, yakni hari kiamat tidak akan terjadi sebelum zaman semakin berdekatan atau pendek. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejumat atau seminggu, sejumat seperti sehari, dan sehari seperti sesaat. Satu saat yang dimaksud adalah nyala api yang membakar ranting yang kering. Nah, pelajaran yang harus kita ambil dari tanda ini adalah kita harus bisa menghargai waktu. Karena waktu tidak bisa terulang kembali ya. Dari itu kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada dan waktu yang tersisa. Karena kita mati tidak tahu kapan dan di mana. Maka setiap detiknya merupakan hal yang sangat berharga. Dan dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan menghargai waktu supaya pekerjaan kita tidak menumpuk dan tidak menjadi beban. Dan yang terakhir, kita bisa melatih rasa kepedulian. Kalau kita sudah bisa menghargai waktu, maka kita juga bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Baik, tanda selanjutnya yakni bakhil. Banyak orang yang serakah, banyak orang yang ingin menumpuk harta untuk kepentingan diri sendiri. Sudah begitu, dia tidak ingin berbagi dengan orang lain. Nah, semangat apa yang harus kita pupuk ke dalam diri agar kita terhindar dari sifat bakhil tersebut? Yakni dengan kita bersedekah. Nah, manfaat sedekah apa saja? Yang pertama adalah untuk menyucikan diri. Karena harta yang kita miliki dan dosa-dosa yang kita punya ketika kita bersedekah maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat sedekah adalah memberikan ketenangan hati karena beban-beban kita akan terangkat dan digantikan dengan rasa bahagia karena bisa membantu dengan sesama. Yang selanjutnya, manfaat sedekah adalah membuka pintu rezeki. Sesuai dengan hadis sebagai berikut, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dengan mengeluarkan sedekah. Maka ketika kita rajin bersedekah, harus yakin bahwa pintu rezeki kita akan dibuka lebar. Rezeki tidak hanya berbentuk uang yang kita dapat, rezeki juga bisa berbentuk dengan kesehatan, keselamatan diri, ataupun bahkan berkah-berkah lain yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selain bersedekah juga kita harus bisa mensyukurinya. Yang selanjutnya, terhindar dari bahaya. Nah, bahaya yang mengancam diri kita, Allah akan menahannya terhadap kita, yakni dengan bersedekah. Sedekah mampu menahan bahaya, menyingkirkan musibah dari diri kita. Yang selanjutnya, manfaat sedekah adalah memperpanjang usia. Sesuai dengan hadis, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Luar biasa sekali manfaat sedekah ini. Kita bisa terhindar dari sifat-sifat keburukan. Yang selanjutnya, sedekah mampu menyembuhkan penyakit. Sesuai dengan hadis, bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana.
Yang selanjutnya, sedekah juga melipat gandakan pahala dan rezeki. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dan yang terakhir adalah sebagai jaminan di hari akhir. Nah, ini yang kita bahas. Pembahasan kita adalah agar kita selamat dari sifat-sifat keburukan, terutama sifat bakhil, adalah dengan bersedekah, karena bersedekah menjadi jaminan kita di hari akhir. Orang yang melakukan sedekah dengan ikhlas sepanjang hidupnya akan berada di bawah naungan yang menyejukkan, terlindung dari panasnya matahari di akhir zaman. Yang selanjutnya, banyaknya kemaksiatan, yang diantaranya minum minuman keras, ya. Apalagi pemuda yang baru melek dengan dunia luar pasti akan disuguhkan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah minuman keras. Maka dari itu kita harus bisa membentengi diri kita dengan pengetahuan dan supaya kita mampu menghindari apa saja yang harus ditinggalkan, ya. Supaya kita mampu menghindari apa saja yang harus kita tinggalkan. Yang selanjutnya perzinahan, ya. Banyak sekali kita lihat orang yang belum menikah tetapi mereka sudah melakukan hubungan suami istri, ya. Yang selanjutnya maksiat kepada Allah adalah meninggalkan sholat. Nah, ini yang sangat paling bahaya, ya, yakni meninggalkan sholat. Karena amalan kita nanti yang pertama dihisab adalah amalan sholat. Jika amalan sholat kita bagus, maka amalan kita yang lain juga akan ikut bagus. Sebaliknya, jika amalan kita jelek, amalan sholat kita tidak baik, maka akan tidak baik pula seluruh amalan kita. Itu dia tadi tanda-tanda kecil hari kiamatnya. Yang jelas kita temui di sekitar kita, yang jelas kita temui sehari-hari. Maka dari itu, semoga kita terlindung dari sifat-sifat buruk tersebut dan kita harus bersemangat menjalankan sifat-sifat yang baik dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pembahasannya ke tanda-tanda kiamat, ya. Tanda besar hari kiamat. Tanda yang pertama ada dukhon atau asap. Asap ini akan menutupi bumi selama 40 hari 40 malam, ya. Nah, menurut beberapa referensi bahwa sebab-sebab terjadinya asap ini adalah adanya sesuatu yang jatuh dari langit kemudian menimbulkan asap yang pekat yang akan menyelimuti matahari. Tanda yang selanjutnya, tanda besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah manusia biasa yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa. Dia mampu menghidupkan orang mati, dia mampu mendatangkan makanan, dan dia mampu mendatangkan kesejukan. Tetapi itu semua hanya tipu daya. Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tetapi dia bekerja sama dengan jin dan setan. Kemudian dia membangkitkan orang yang mati, dan yang menjelmanya bukan orang yang sudah mati, tetapi setan tersebut menjelma sebagai orang yang sudah mati. Tanda yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia dikejar-kejar oleh musuhnya, tentara Romawi,
Kemudian Nabi Isa diangkat dan Allah menggantikan orang yang menyerupai Nabi Isa. Nabi Isa akan turun kembali nanti di akhir zaman dan akan berperang melawan pasukan Dajjal. Nabi Isa akan mengalahkan Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan memimpin dunia hingga ia wafat. Yang selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suku, salah satu suku yang Allah masih sembunyikan di tempat tertentu yang suatu hari nanti dia akan keluar. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia biasa yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Apapun yang ada di hadapannya, dia akan merusaknya. Tanda selanjutnya adalah matahari terbit dari barat. Nah, ini merupakan akhir dari kita melakukan amal-amalan soleh. Dengan terbitnya matahari dari barat, maka amalan seluruhnya sudah ditutup dan sudah berakhir. Dan selanjutnya ada binatang melata. Binatang ini disebut dengan Dabatul Ardi. Dan selanjutnya Ka'bah akan runtuh. Nah, Ka'bah ini akan diruntuhkan oleh manusia yang bernama Juswakotain yang berasal dari Habsyah atau biasa kita sebut Ethiopia. Dan orang ini adalah orang seburuk-buruknya nanti. Tanda selanjutnya adalah angin lembut yang akan mencabut orang-orang beriman terakhir di bumi. Siapapun yang memiliki iman, walaupun sebesar biji sawi, ketika angin ini melewati dirinya, maka orang tersebut akan tercabut nyawanya dan akan menyisakan orang-orang yang tidak beriman pada saat itu nanti. Demikian tadi beberapa tanda besar hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pembelajaran dan hikmah bagi kita semua, bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun tampak seperti kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat berat bagi kita jika mengalaminya, tetapi ada sedikit pesan motivasi dari Rasulullah SAW tentang hari akhir. Demikian materi tentang tanda-tanda hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.